Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Rati Anggoro Wilis, SEMM CDMS CPOD, selaku dosen mata kuliah Bisnis Komunikasi MJ601. Saya Yeti Kristiana dengan NIM 2202010709009 dan rekan saya Kak Sumiati dengan NIM 220201040. Kami akan mempresentasikan terkait laporan hasil observasi wawancara kepada PT Perusahaan Visionet Data Internasional. Kami akan membahas profil singkat perusahaan, kemudian struktur organisasi, gambaran pola komunikasi, hasil analisa, kemudian kesimpulan dan saran. Profil singkat perusahaan PT Visionet Data Internasional adalah perusahaan teknologi terkemuka di Indonesia yang beroperasi dalam dua bidang, yaitu layanan IT Managed Service dan platform pembayaran digital atau OVO. PT Visionet Data Internasional berdiri pada tahun 2004 sebagai perusahaan IT, sedangkan OVO diluncurkan pada tahun 2017. Kantor pusat terletak di Tangerang untuk layanan IT dan untuk layanan OVO terletak di Jakarta dengan jumlah karyawan 1.001 sampai 5.000 untuk layanan IT dan 501 sampai 1.000 untuk layanan OVO yang menyediakan layanan terkelola seperti manajemen data center, keamanan siber IT security, jaringan, dan dukungan IT nasional. Perusahaan ini memiliki sertifikasi ISO 9001, ISO 27001, dan ISO 20000 untuk menjamin kualitas layanan, seperti cakupan 140 sampai 200 titik layanan di seluruh Indonesia. Kemudian klien perusahaan yang membutuhkan dukungan IT terintegrasi termasuk layanan cloud ATM dan EDC. OVO Platform Vintage merupakan aplikasi dompet digital terkemuka di Indonesia dengan fitur pembayaran OVO Cash, reward of point, transfer dana, investasi, dan asuransi dengan 1,5 juta pengguna per 2023 di 600 kota atau kabupaten dan dalam kepemilikan oleh Grab 79,5% dan investor lokal. Berikut adalah gambaran organisasi struktur kontak center PT Visionet. Akan tetapi kami hanya mewawancarai terkait Performance Control Center yang dipimpin oleh Bapak Satria Rauna Prayogi. Oke, untuk selanjutnya yaitu gambaran pola komunikasi PT Perusahaan Visionet Data Internasional, yang dimana pertama ada sistem kolaborasi berbasis platform digital. Setiap divisi menggunakan alat komunikasi seperti Slack, Trello, dan Google Hangouts untuk koordinasi harian. Platform ini memungkinkan pencatatan diskusi secara terpusat, pembagian dokumen real-time, dan penjadwalan tugas melalui fitur text management. Misalnya, tim HRD menggunakan sistem ini untuk mengelola pelatihan karyawan dan memantau progres proyek secara transparan. Yang kedua yaitu struktur komunikasi terintegrasi dengan sistem manajemen proyek. Divisi seperti IT dan HRD mengadopsi sistem informasi manajemen proyek berbasis web yang menggantikan metode manual seperti Excel. Sistem ini dibangun dengan pendekatan SDLC, yaitu Software Development Life Cycle, dan pemodelan UML, yaitu Unified Modeling Language. Memastikan alur komunikasi terstruktur dari perencanaan hingga evaluasi proyek. Contohnya, tim mengembangkan menggunakan UML untuk memvisualisasikan interaksi antara anggota divisi
dalam diagram alur kerja. Yang ketiga ada peran pemimpin sebagai fasilitator komunikasi. Pemimpin divisi bertindak sebagai inisiator komunikasi yang memadukan pendekatan interpersonal dan teknologi. Mereka mengadakan pertemuan rutin, yaitu via Zoom atau tatap muka, untuk memastikan aligmen tujuan tim, sekaligus membuka ruang diskusi informal melalui platform digital. Hal ini terutama efektif untuk mengakomodasi preferensi general milenial yang cenderung menghindari konflik langsung. Yang keempat ada mekanisme pelatihan dan umpan balik terotomatisasi. Divisi HRD menerapkan sistem pelatihan berbasis web yang menghasilkan materi, soal, dan penilaian otomatis. Sistem ini memungkinkan karyawan dalam satu divisi untuk mengakses modul pelatihan sesuai jadwal fleksibel. Sementara manajer dapat memantau hasil melalui dashboard terpusat. Contohnya, pelatihan tentang penggunaan alat IT baru dilakukan melalui sistem ini, mengurangi ketergantungan pada sesi tatap muka. Yang kelima yaitu forum komunikasi formal dan informal. Setiap divisi menyelenggarakan sharing session internal untuk membahas tantangan operasional, seperti optimalisasi alat digital atau penyesuaian kebijakan kerja hybrid. Selain itu, komunikasi informal melalui grup WhatsApp atau kanal Slack khusus divisi digunakan untuk koordinasi cepat seperti pembaruan tugas mendesak atau klarifikasi instruksi. Yang keenam yaitu ada transparansi data dan keamanan informasi. Komunikasi intradivisi didukung oleh sistem yang memastikan transparansi, seperti pencatatan otomatis, di Trello, dan penyimpanan arsip di database terenkripsi. Misalnya, tim IT menggunakan sistem dengan sertifikasi ISO 27001-2013 untuk melindungi data diskusi internal dan dokumen sensitif. Baik, selanjutnya hasil analisis pola komunikasi dalam satu divisi atau unit. Yang pertama, pola komunikasi dalam vertikal atau top down, yaitu kepemimpinan ke karyawan. Artinya, leader atau kepala divisi bertanggung jawab memberikan instruksi pelatihan dan menilai hasil karyawan secara manual sebelum sistem digital diterapkan. Proses ini melibatkan komunikasi satu arah dari atasan ke bawahan. Selanjutnya, hierarki struktural, yaitu sistem manual sebelumnya mengandalkan alur komunikasi berjenjang, seperti dari HRD ke leader, lalu ke karyawan, yang berpotensi menimbulkan keterlambatan penyampaian informasi. Yang kedua yaitu pola komunikasi secara horizontal, yaitu antar karyawan. Artinya, sistem web memfasilitasi diskusi melalui forum internal atau fitur kolaborasi dalam platform pelatihan. Selanjutnya yaitu koordinasi lintas divisi. Contohnya kolaborasi antar tim IT atau pengembang sistem dengan HRD dalam merancang antarmuka yang sesuai kebutuhan operasional. Selanjutnya untuk hasil analisis gaya kepemimpinan manajer dalam satu divisi atau unit yaitu yang pertama yaitu gaya kepemimpinan manajer dalam satu divisi unit, gaya kepemimpinan transformasional. Manajer di PT Visionet cenderung mengadopsi gaya transformasional yang berfokus pada pemberdayaan karyawan dan inovasi. Pemimpin divisi bertindak sebagai role model yang mendorong visi perusahaan melalui komunikasi terbuka dan pendekatan kolaboratif. Mereka mengintegrasikan teknologi dalam proses
pengembalian keputusan, seperti penggunaan sistem manajemen proyek berbasis web untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Studi Sunarto di tahun 2021 menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan ini berkolerasi positif dengan peningkatan kinerja karyawan, terutama dalam divisi IT dan HRD. Yang kedua yaitu ada pendekatan komunikasi adaptif. Manajer divisi menggabungkan komunikasi interpersonal dengan menggunakan platform digital seperti Slack, Trello, dan Zoom untuk mengakomodasi preferensi generasi milenial. Mereka mengadakan pertemuan rutin secara hybrid atau tatap muka virtual untuk memastikan keselarasan tujuan tim, sekaligus membuka ruang diskusi informal melalui kanal digital. Pendekatan ini mengurangi resiko miskomunikasi dan meningkatkan keterlibatan karyawan. Yang ketiga yaitu kolaborasi berbasis teknologi. Pemimpin divisi memanfaatkan sistem informasi manajemen proyek yang dikembangkan dengan metode SDLC dan UML untuk mengelola alur kerja. Contohnya, diagram alur UML digunakan di divisi IT untuk memvisualisasi interaksi antar anggota tim, memastikan koordinasi yang terstruktur dan efisien. Sistem ini juga dilengkapi fitur pelacakan, progres otomatis, memungkinkan manajer memberikan umpan balik berbasis data. Yang keempat, pelatihan dan pengembangan berkelanjutan. Manajer divisi HRD menerapkan sistem pelatihan berbasis web yang menghasilkan materi dan penilaian otomatis. Program ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi teknis dan soft skill karyawan, seperti penggunaan alat IT baru atau keterampilan komunikasi. Pelatihan ini didukung analisis SWOT untuk memastikan relevansi dengan kebutuhan operasional divisi. Yang kelima yaitu pada transparansi dan keamanan. Gaya kepemimpinan di PT Visionet menekankan transparansi data melalui pencatatan otomatis di platform kolaborasi, Slack atau Trello, dan penyimpanan arsip terintegrasi. Manajer divisi IT misalnya memastikan kepatuhan terhadap standar ISO 27001-2013 untuk melindungi informasi sensitif selama komunikasi internal. Yang keenam, adaptasi terhadap dinamika generasi milenial, di mana manajer divisi menggunakan pendekatan teknologi plus manusiawi, di mana teknologi diterapkan setelah membangun hubungan interpersonal. Contohnya, sebelum mengimplementasikan alat baru, pemimpin divisi mendiskusikan preferensi tim melalui sesi sharing informal. Hal ini sejalan dengan karakteristik pekerja milenial yang menghargai partisipasi aktif. Kemudian hasil analisis terkait tipe karyawan, tipe X, dan tipe Y. Karakteristik karyawan PT Visionet Internasional berdasarkan praktik perusahaan, mayoritas karyawan PT Visionet cenderung dikelola dengan pendekatan teori Y. Meski tetap ada elemen teori X, tetapi dalam proses tertentu. Yang pertama berkaitan dengan karyawan tipe X dianggap kurang termotivasi secara intrinsik, membutuhkan pengawasan ketat, dan cenderung menghindari dari tanggung jawab. Lebih nyaman dengan instruksi jelas dan hierarki kaku. Kemudian karyawan tipe Y memiliki motivasi internal, kreatif, dan mampu mengolah diri sendiri, menyukai otonomi, kolaborasi, serta pengembangan keterampilan. Baik untuk hasil analisis terbagi menjadi dua yaitu observasi keberhasilan dan kegagalan pola komunikasi di divisi unit. Untuk keberhasilan pola komunikasi ada 5 macam. Yang pertama yaitu integrasi komunikasi multi-channel
Yang kedua yaitu standarisasi proses berbasis ICO. Yang ketiga kolaborasi lintas divisi. Yang keempat employer branding untuk memperkuat internal engagement. Yang kelima yaitu bahasa komunikasi yang adaptif. Sedangkan dalam kegagalan kendala pola komunikasi juga ada 5 macam. Yang pertama yaitu kurang transparansi budaya perusahaan. Yang kedua ketergantungan berlebihan pada media digital. Yang ketiga ada kesenjangan komunikasi pusat daerah. Yang keempat ada minim pelatihan komunikasi persuasi. Yang kelima ada overload informasi di media sosial. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam pola komunikasi di PT Visionet Internasional dalam lingkup divisi mengombinasikan teknologi kolaboratif, terus struktur proyek terstandarisasi dan pendekatan kepemimpinan yang adaptif. Model ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang responsif terhadap dinamika generasi milenial dan tuntunan digitalisasi. Kemudian kesimpulan dalam gaya kepemimpinan di PT Visionet Internasional bersifat holistik, menggabungkan transformasional visioner, adaptasi teknologi, dan sensitivitas terhadap dinamika generasi muda. Kombinasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional divisi, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan. Selanjutnya kesimpulan terkait tipe karyawan. PT Visionet Internasional mengadopsi pendekatan teori Y secara dominan dengan asumsi bahwa karyawan adalah individu yang termotivasi secara intrinsik, memiliki kemampuan self-management, berkontribusi aktif dalam kolaborasi tim. Oke, untuk bagian saran, untuk meningkatkan pola komunikasi dalam divisi atau unit di PT Visionet Data Internasional FDI, yaitu penguatan komunikasi dua arah. Kemudian ada optimalisasi platform digital, kemudian ada pelatihan komunikasi dan literasi digital, kemudian ada peningkatan transparansi informasi, ada manajemen konflik konflik proaktif, evaluasi dan pengukuran efektivitas, kolaborasi dengan divisi lain. Terkait saran gaya kepemimpinan yang dapat diterapkan dalam divisi atau unit di PT Visionet Data Internasional FDI, yaitu disesuaikan dengan karakter perusahaan berbasis teknologi dan tantangan di era transformasi. Gaya kepemimpinan transformasional atau gaya situasional, situational leadership, servant leadership, gaya demokratif atau participative leadership, atau kepemimpinan berbasis data atau data driven leadership, cross culture leadership. Dan berikut untuk saran terkait tipe karyawan ideal yang perlu dikembangkan atau direkrut dalam satu divisi atau unit di PT Visionet Data Internal FDI, yaitu disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan berbasis teknologi dan transformasi digital, yaitu terkait technical expert atau ahli teknik, inovatif thinker atau inovator kolaboratif team player, atau team player kolaboratif, data driven analysis atau analisis berbasis data customer, oriented specialist atau spesialis berorientasi pelanggan adiktif, yaitu learner, yaitu pembelajaran adaptif, ethical and compliance focuses, yaitu berorientasi etika dan kepatuhan, cross culture komunikator atau komunikator lintas budaya. Berikut adalah lampiran atau foto dokumentasi wawancara PT Visionet Data Internasional VDI melalui via Zoom bersama Manajer Performance Control Center Bapak Satria Rauna Prayogi.
Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.